Kasus Jiwasraya menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat saat ini selain kasus Bank Bukopin. DPR pun melalui anggotanya sudah menyuarakan agar kejaksaan tidak dijadikan alat pemukul dan bisa memeriksa semua yang terlibat, termasuk menarik ke belakang pemeriksaan Jiwasraya, tak hanya pada tahun yang dilakukan oleh pemeriksaan BPK. Sebagaimana telah diberitakan oleh Tempo.co edisi Maret 2020, bahwa ada repo saham-saham Bakri Group senilai lebih dari 3 triliun ke Jiwasraya. Kemudian juga pernyataan Beni Cokro soal ketua dan wakil ketua BPK yang adalah kroni Bakri. Kemudian ditegaskan lagi oleh politisi PDIP Arteria Dahlan yang meminta kejaksaan untuk memeriksa Bakri. Pada rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Jampitsus mengatakan bahwa sudah menyita aset para terdakwa senilai 18,4 triliun, lebih besar dari kerugian Jiwasraya sebesar 16,8 triliun. Pertanyaannya, apakah itu benar aset yang bisa dieksekusi? Jangan-jangan selain sebagian atau bahkan semua aset tersebut sudah dijadikan kolateral kredit sehingga tak memungkinkan disita oleh kejaksaan. Dari awal kasus ini, sebagian masyarakat juga heran mengapa kejaksaan yang menyeret kasus Jiwasraya pada kasus korupsi. Padahal bukan uang negara yang dipermasalahkan, tetapi uang nasabah yang dikumpulkan oleh Jiwasraya sebagai sebuah korporasi. Puncaknya adalah ketika Heksana Trisasongko, biru Jiwasraya yang diangkat oleh Rini Sumarno, mengumumkan bahwa Jiwasraya mengalami gagal bayar pada tahun 2018. Padahal Jiwasraya masih memiliki deposito dan obligasi senilai 4 triliun. Sementara kewajiban pembayaran kepada nasabah ini sekitar 802 miliar. Dampak pengumuman gagal bayar tersebut adalah sistemik. Hampir semua pemegang polis Jiwasraya dicairkan polisnya hingga kewajiban Jiwasraya membengkak sampai 16 triliun. Masyarakat juga tak mau lagi membeli produk yang dijual Jiwasraya sehingga pemasukan menurun. Investasi hancur karena publik tak mau memegang saham yang sama dengan yang dimiliki Jiwasraya. Mereka langsung melepas saham ke bursa, dan saham yang dijual serentak dalam jumlah besar pasti jatuh harganya. Pengumuman gagal bayar itu blunder karena berdampak sistemik. Bagi Jiwasraya sendiri, pengumuman gagal bayar ini seperti mencabut infus pada pasien yang sedang menjalani perawatan. Saat Heksana diangkat menjadi direktur utama Jiwasraya, kondisi keuangan Jiwasraya tidaklah minus seperti saat Henrisman Rahim diangkat menjadi direktur utama Jiwasraya pada tahun 2008 dengan kondisi keuangan yang minus 6,7 triliun. Mari kita lihat lebih dalam. Heksana Trisasongko diangkat oleh Menteri Rini Sumarno pada 2018, beberapa bulan sebelum pemilihan presiden 2019. Menurut penulis, dengan apa yang sudah terjadi, Rini Sumarno tahu bahwa dia tak akan diangkat menjadi menteri lagi andai Jokowi terpilih menjadi presiden di tahun 2019. Apakah karena itu, Rini mempersiapkan Heksana sebagai senjata rahasia yang dipasang pada Jiwasraya yang masih sakit kondisinya? Kalau kita tarik kembali pada tahun 2004, di mana seperti diberitakan Tempo, terjadinya transaksi repo antara Bakri dan Jiwasraya, maka ada dua nama yang menarik. Yusuf Kala sebagai wakil presiden, Abu Rizal Bakri sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, serta kemudian Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa JK masuk menjadi cawapres Jokowi melalui Rini Sumarno. Walaupun sebelumnya kita semua sudah melihat dan mendengar bagaimana JK mengatakan bahwa negara ini akan hancur andai dipimpin Jokowi. Rini yang saat itu adalah salah satu orang dekat Bu Mega memfasilitasi pertemuan tersebut, dan akhirnya berbuah manis di mana PDIP mengajukan Jokowi JK sebagai calon presiden dan wakilnya pada tahun 2014. Kemudian karena peristiwa tim transisi membuat hubungan Rini dan Megawati menjadi agak renggang, dan Rini terlihat lebih akrab dengan JK. Sementara hubungan antara Ical, SBY, dan JK sangatlah dekat. Apakah relasi ini juga membuat Bakri bisa melakukan aksi penjarahan di Jiwasraya dengan aman? Nah, sekaranglah saatnya kejaksaan menunjukkan jati dirinya. Kejaksaan harus bisa mengusut tuntas semua pelaku penjarahan Jiwasraya.
Aktor-aktor yang bersembunyi di lembaga-lembaga pemerintahan seperti BPK, OJK yang ikut bersalah harus dihukum dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hak nasabah harus bisa dipenuhi dan jangan sampai karena kesalahan kejaksaan menjadikan negara harus tanggung jawab untuk memenuhi hak nasabah. Bagaimana menurut Anda?